Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para pengusaha toko plastik dan para pengusaha lainnya. Pada kesempatan kita kali ini kita akan berbagi pengalaman ya bagaimana sih kerugian dalam merenovasi toko atau melakukan pengembangan dalam pengembangan toko plastik kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam pengembangan toko itu ada, karena semakin banyak barang kita karena sudah berkembang, jadi butuh ruangan yang cukup besar seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi di dalam renovasi toko tersebut ada beberapa kerugian ya teman-teman. Jadi di antara kerugiannya kita dalam melakukan renovasi toko, di antaranya yang pertama, dalam merenovasi toko itu kerugian yang pertama itu barang yang berantakan. Kenapa kok bisa barang yang berantakan? Karena biasanya barang yang ditempatkan di satu tempat itu kita pindahkan di tempat yang lain dan tidak tertata rapi ya teman-teman. Soalnya yang satu tempat itu kita renovasi. Oke, kita perlihatkan ya teman-teman bagaimana sih kondisi toko kita yang kita renovasi dan barang-barangnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini di dalam toko kita. Kan ada dua pintu. Ini pintu satu, ini pintu kedua. Ini pintu kedua. Kondisinya yang kita renovasi adalah ini. Dulu atapnya genteng biasa, kita dak supaya atasnya bisa digunakan. Karena kita renovasi, ada beberapa barang yang kita pindahkan. Contohnya di depan ini, dulu itu ada dua etalase dan ini satu rak. Seperti itu ya teman-teman. Karena di sini direnovasi, jadi etalasenya kita taruh sana teman-teman, di luar ruangan. Nah, jadi etalasenya tak taruh di depan ya teman-teman. Karena etalasenya ditaruh di depan, barang-barang yang ada di dalamnya yang berharga itu kita pindahkan di dalam karung. Seperti itu ya teman-teman. Ini kita pindahkan di dalam karung. Ada banyak sih, di sana juga ada, di sana juga ada. Seperti itu teman-teman. Oh iya, dulu sebelum ini didak seperti ini dulu kan langsung beratapkan awan teman-teman. Jadi untuk menghindari hujan dan panas matahari, kita dulu ini kita terpali ya teman-teman, supaya barangnya yang ada di sini cukup aman. Seperti itu. Yang kedua, selain barang berantakan itu banyak debu, pasir, batu. Seperti itu ya teman-teman, karena dulu kan atapnya itu masih genteng, jadi ada pembongkaran ya. Jadi debu, pasir, batu itu berserakan di dalam toko. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang melakukan renovasi toko, dipikirkan dengan matang-matang. Seperti itu. Kejelekan yang ketiga dalam renovasi toko yaitu toko kita sering tutup ya teman-teman. Kenapa? Karena dalam melakukan renovasi toko itu banyak barang keluar masuk, barang material yang keluar masuk ya teman-teman. Ambil contoh pasir, besi, bambu, kayu, semen, dan lain-lain, dan barang yang kita material pembongkaran yang kita keluarkan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang berbahaya, kita tutup sajalah tokonya sementara. Seperti itu ya teman-teman, untuk lebih amannya. Keempat, kekurangan dalam renovasi toko ialah efektivitas pengambilan barang teman-teman. Jadi pelayanan dalam melayani konsumen itu berkurang. Semisal biasanya barang A kita taruh di etalase, karena etalasenya kita bongkar, jadi barang yang kita butuhkan itu kita masukkan blangsing dan barangnya itu sulit dicari. Jadi efektivitas dalam pengambilan barang untuk melayani konsumen itu berkurang. Seperti itu ya teman-teman. Kejelekan yang kelima yaitu barang kita yang kurang lengkap teman-teman. Karena beberapa barang yang kita ambil itu biasanya mengambil di agen. Jadi waktu renovasi toko itu kami tidak sempat mengambil barang di agen.
otomatis kelengkapan barangnya berkurang ya teman-teman. Karena saya pribadi waktu itu membantu Pak Tukang agar pekerjaannya cepat selesai teman-teman, biar cepat maksimal. Seperti itu ya teman-teman. Ditambah lagi Pak Tukang itu biasanya meminta instruksi, ini sebaiknya gimana mas, ini sebaiknya gimana. Jadi saya itu dilibatkan dalam proses renovasi toko tersebut teman-teman. Semisal ada barang yang kurang, material yang kurang, jadi minta uangnya ke kami, seperti itu. Jadi kami tidak sempat untuk melakukan pengambilan barang di agen ya teman-teman. Dan karena ada beberapa barang yang berantakan dan kita taruh sembarangan, karena ada renovasi yang penting cepat kita amankan seperti itu. Jadi beberapa barang kita lupa menaruh barangnya, seperti itu teman. Semisal ada orang beli ini, ya saya bilang kosong gitu aja, seperti itu ya teman-teman. Karena kelemahan-kelemahan itu, toko kita putuskan untuk tutup saja lah selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu kita putuskan untuk tutup saja. Kenapa? Karena kasihan pelanggan kita ya teman-teman. Soalnya sudah jauh-jauh ke toko kita, ternyata toko buka tapi barang kosong, itu kan kasihan pelanggannya. Jadi sekalian sajalah kita tutup saja tokonya, biar pelanggannya tahu, oh ini tutup ada renovasi, jadi kan nggak sempat mampir. Jadi perasaan pelanggan itu terjaga teman-teman. Semisal kok pelanggannya ngotot, itu ya kita tetap layani, tetapi semisal barang kosong kan bukan salah kita ya teman-teman, seperti itu. Jadi selama proses renovasi itu toko kita tutup, ini belum selesai proses renovasinya, kita masih dak, menunggu daknya kering itu kurang lebih 2 minggu. Oke, kita perlihatkan ya bagaimana sih kondisi toko kita. Nah, itu kondisi toko kita. Nanti kita akan bongkar dakanya, itu juga cukup mengganggu. Jadi untuk proses pembongkaran tiang-tiang bambunya itu, toko mungkin tutup sementara lah, seperti itu. Sekian dari kami, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang melakukan renovasi toko, biar tokonya semakin besar dan pesat. Itulah pesan-pesan akhir kami, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.